kali ini kita akan melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi R. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka aplikasi RStudio. Setelah itu, kita akan memasukkan data yang akan diolah pada RStudio ini dengan memilih import dataset. Karena data yang akan saya olah ini tersimpan dalam bentuk Excel, maka saya pilih from Excel. Kemudian klik browse, cari datanya. Di sini saya memberi nama data karyawan. Nah, setelah datanya muncul, maka kita melakukan import. Di sini terdapat 3 variabel dengan stres kerja sebagai variabel X1, motivasi sebagai variabel X2, dan kinerja sebagai variabel Y. Untuk selanjutnya, kita akan memodelkan regresinya. Untuk menampilkan model regresi data ini, kita menggunakan fungsi lm dengan data frame, yaitu saya membuatnya nama regresi. Kemudian lm, setelah itu kurung buka, kemudian ketikkan nama variabel y, yaitu saya memberi kinerja. Kemudian tuliskan variabel X-nya. Di sini ada stres kerja dan motivasi. Koma, kemudian kita akan menuliskan nama foldernya. Karena saya tadi memberikan nama data karyawan, maka di sini saya juga akan menuliskan data karyawan. Kemudian kita run. Setelah itu, untuk menampilkan model regresi, kita bisa memanggil perintah itu dengan menuliskan regresi dan kita run kembali. Dapat kita lihat regresi linear berganda yaitu variabel kinerja dipengaruhi oleh konstanta sebesar minus 3,9461, kemudian variabel stres kerja memiliki konstanta sebesar 0,3185 dan motivasi memiliki konstanta sebesar 0,2624. Untuk dalam analisis regresi berganda ada 4 uji asumsi klasik yang harus kita penuhi. Yang pertama ada uji normalitas, kemudian uji multikoleniaritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Untuk uji normalitas ini kita akan menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov test. Caranya yaitu test, kemudian ketik data frame-nya. Di sini saya memberikan nama regresi, kemudian
Untuk memudahkan, saya akan mengcopy dari sini dan akan saya pastekan ke sini. Setelah itu kita run. Maka akan didapat one sample Kolmogorov-Smirnov test. Dalam teori, apabila nilai p-value lebih dari 0,05, maka uji normalitas terpenuhi. Karena nilai p-value dari data ini sebesar 0,9998 yang menandakan nilai ini lebih dari 0,05, maka uji normalitas terpenuhi. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikoleniaritas. Uji multikoleniaritas ini kita akan menggunakan metode VIF. Sebelumnya kita harus melakukan install package terlebih dahulu. Namun perlu diperhatikan sebelum menginstal kita harus mengonekkan komputer ini dengan internet. Langkah untuk install package yaitu pilih tools, kemudian install package. Selanjutnya kita ketik car dan install. Tunggu hingga penginstalan berhasil. Jika sudah ada keterangan successful, maka menandakan jika package ini telah berhasil terinstall. Langkah selanjutnya kita akan mengetik library, kemudian car, kita run. Selanjutnya kita akan menulis sintaks VIF, kemudian nama data frame, kemudian kita run. Untuk VIF, apabila nilai VIF kurang dari 10, berarti menandakan tidak ada gejala multikoleniaritas. Di sini stres kerja dan motivasi memiliki nilai VIF sebesar 1,627416, yang berarti nilainya kurang dari 10, sehingga pada data ini tidak ada gejala multikoleniaritas. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Sebelumnya kita harus menginstal package terlebih dahulu. Langkahnya seperti tadi, namun ini yang diinstal package-nya bernama LMTest. Tunggu hingga penginstalan berhasil.
successful, maka menandakan jika package ini telah berhasil terinstall. Selanjutnya kita akan mengetik library lmtest, kemudian kita run. Setelah itu kita akan mengetikkan sintaknya, yaitu dwtest. Kemudian dalam kurung nama data frame. Kita run kembali. Di sini didapat data dari bin Watson test. Apabila nilai p-value lebih dari 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi. Dalam data ini kita ketahui jika p-value bernilai 0,4107 menandakan jika p-value lebih dari 0,05. Sehingga pada data ini tidak terjadi autokorelasi. Untuk uji asumsi yang keempat, yaitu uji heteroskedastisitas. Pada uji heteroskedastisitas ini kita akan menggunakan metode Bruce-Pagan test. Langkah yang kita lakukan yaitu dengan menuliskan sintak dptest, kemudian ketik data frame. Uji ini, apabila nilai p-value lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada data ini, p-value bernilai 0,03101, yang artinya kurang dari 0,05, sehingga data ini terjadi heteroskedastisitas. Untuk data karyawan, bahwa uji asumsi klasik regresi berganda telah terpenuhi, maka analisis ini dapat kita lanjutkan dengan memodelkan regresi linearnya. Kita bisa mengetik sintaksnya, yaitu summary, kemudian ketik data frame-nya, kita run. Apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel stres kerja dan motivasi berpengaruh terhadap variabel kinerja. Di sini stres kerja nilainya kurang dari 0,05 dan motivasi juga nilainya kurang dari 0,05, sehingga kedua variabel ini berpengaruh terhadap kinerja. Pengaruh antara variabel stres kerja dan motivasi dapat dijelaskan pada nilai R², di mana nilai independen signifikan terhadap variabel dependen sebesar 0,696 dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu sebesar 0,677. Kemudian kita bisa melihat nilai p-value.
Apabila nilai p-value kurang dari 0,05, berarti secara simultan berpengaruh terhadap variabel kinerja. Karena di sini nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka